Shalom Sobat Muda, kita kembali lagi di 180. Wah, waktu kenapa cepet banget ya Kak Farel? Gak berasa sekarang kita udah di minggu akhir Januari ya? Ya, minggu depan kita udah masuk bulan Februari. Sudah sinciaan ya. Kiung ini. Pantesan kita merah-merah nih hari ini. Nih, Han. Nah, Han, walaupun kita udah masuk di minggu keempat, tapi kita masih terhitung di awal tahun nih Han. Nah, biasanya tuh orang awal tahun punya resolusi atau visi yang baru. Nah, kalau Hani sendiri tipe orang yang punya visi yang baru atau melanjutkan visi-visi yang mungkin belum tercapai di masa-masa kemarin? Pastinya aku visinya yang baru ya Kak. Masa kita tahunnya baru, visinya masih yang lama. Kalau aku visinya, aku pasti pengennya jadi yang lebih baik dari yang kemarin dan mencapai visi aku yang kemarin belum kesampaian. Nah, setuju banget sama Hani. Walaupun apapun itu, setidaknya kita harus punya visi berlandaskan dengan firman Tuhan. Dan pas banget tema di minggu ini adalah vision atau visi ya. Nah, bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, bisa menghubungi nomor hotline GBI Meta Permata atau bisa lewat kolom komentar yang ada di YouTube. Dan sebelum memulai ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Selamat beribadah. Hai kamu yang berkata hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun berdagang serta mendapat Nah teman-teman, ayat 1 sampai 5 tadi bilang gini, orang Israel lagi diserang habis-habisan. Bahkan untuk makanan gitu ya, untuk tumbuhan gak bisa, karena begitu. Shalom semuanya. Yuk yang semangat memuji Tuhan katakan haleluya. Apa yang tak pernah dilihat mata
Yuk teman-teman, saatnya kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari dimanapun kita berada, siapkan hati yang terbaik hanya untuk Tuhan. Percayalah teman-teman, semua Bapak Ibu Saudara, kuasa Tuhan pasti hadir. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Yes, Lord. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa
Haleluya Tuhan, Kau dahsyat Yesus, Kau yang layak kami sembah Tuhan. Oh haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, Kau yang jamah kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes benar Tuhan, kami percaya janji-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yes benar Tuhan, mari sama-sama nyanyi dari awal. Sungguh besar setiamu,
percaya Tuhan, kami percaya Tuhan Kau gak pernah tinggalin setiap kami Tuhan. Ini setiap hati kami Tuhan, yang siap Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara kepada setiap kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesembuhan pasti terjadi Tuhan. Mujizat pasti terjadi Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Amin. Oke, shalom teman-teman. Shalom semuanya teman-teman, kita udah lama banget gak podcastnya dan akhirnya hari ini kita podcast lagi, luar biasa. Nah hari ini kita kedatangan satu tamu yang luar biasa. Ada Kak Ivan Laya, shalom Kak. Shalom. Lu kehabisan kata-kata opening lu ya? Iya bener, tepatnya gue lupa karena Shalom. sudah lama gak podcast. Shalom semua. Nah teman-teman dan Bapak Ibu semua, hari ini kita mau ngomongin tentang vision Kak. Apa vision itu? Visi artinya. Nah, kita langsung aja pertanyaan ke pertama ya Kak. Langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya Kak. Nah, yang pertama nih Kak. Kalau bicara tentang visi nih. Menurut Kak Ivan sendiri, penting nggak kita punya visi? Penting banget. Nah, itu kenapa? Nah, penting banget ya kenapa? Karena apa yang kita kerjakan segala sesuatunya pasti butuh tuntunan. Ya dong, butuh goal. Nah, kalau kita nggak ngerti kita menuju kemana, apa yang harus kita kerjain, mau bikin apa? Yes. Jadi lo harus tahu visinya apa sehingga lo bisa gerak. Lo bisa gerak A, B, C, D, bebas deh. Pokoknya sampai ke visinya gitu. Nah, kalau misalnya begitu Kak, menurut Kakak visi itu sendiri untuk kita nih, untuk kita pribadi hidup kita, datangnya dari kita atau dari Tuhan? Kita kan bahas kerohanian nih, langsung Tuhan aja. Kok lo takut banget sih? Apa? Bahas ngeroh-ngeroh gitu takut ya? Iya, gua gak terlalu ngeroh akhir-akhir ini. Enggak Oke, bercanda. Bill, gampang aja Bill. Gue mau nanya, lu hidup di dunia ini buat lu sendiri apa buat Tuhan? Nah, itu Tuhan sudah pasti. Pasti jawabannya Tuhan, ya nggak sih? Iya, betul, Jadi lu betul. kalau hidup di dunia ini kerjain apa yang jadi kerjaannya Tuhan. apa yang Tuhan mau ya lu kerjain, lu lakuin. Yang artinya visi berarti ya dari Tuhan. Dari Tuhan. Iya dong, pasti. Berarti Kak nih kalau sebelum lanjut nih, berarti kalau kita dari Tuhan nih. Kalau orang belum dapat visi gimana? Menurut gua nggak ada orang belum dapat visi. Belum dapat visi. Menurut gua adanya orang yang nggak mau ngerjain Oke. visi. Semua orang Tahu. pasti tahu. Semua orang pasti tahu apa yang dari Tuhan gitu visinya. Betul. Dia diciptakan di dunia ini semuanya pasti ya mereka pasti tahu. Nah, itu kan kalau gini nih Kak, kalau kita bahas semua orang pasti tahu visinya. Ya. Itu pasti umum banget gak sih Kak? Enggak tujuan spesifik gitu Kak. Maksudnya kalau tadi kan gue bilang kalau orang belum dapat visinya dari Tuhan gitu, yang spesifik, oh Tuhan pengen kita jadi A, Tuhan pengen kita jadi B. Nah kalau orang yang belum tahu nih Kak, kayak hari ini masih berjalan sesuai dengan mimpinya, gue bilang mimpi lah bukan visi ya. Kayak mungkin orang bisa mikir, gue mau jadi A, gue mau jadi B. Terus mungkin belum dapat visinya Tuhan, atau mungkin mimpinya adalah visinya Tuhan, kita juga nggak tahu. Nah menurut Kakak nih, menurut Kak Ivan sendiri, kan kalau tadi semua orang udah tahu visinya berarti kan umum banget. Nah kalau yang spesifik itu kan orang susah dapat, bener gak? Nah menurut Kakak, yang tadi gue tanyain adalah gimana caranya orang hidup tanpa visi yang spesifik? Oke, gini, Bill, yang perlu kita tahu dulu ini menurut gue ya. Jadi nggak ada orang yang nggak dapat visi menurut gue. Tapi yang nggak ngerti banyak. Oke. Jadi kasarannya gini, gue balikin lagi ke yang tadi gue bilang ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan, kita tuh mesti ngerti dulu visinya apa. Nah begitu orang salah nangkep visi, dia akan geraknya ya maaf ya ngaco. Oke. Atau enggak mungkin dia pikirnya gini, ya visi itu ya bisa jadi visinya gue sendiri. Bener. Nangkep gak sih? Jadi kayak bukan orang nggak dapat visi, tapi itu sebenarnya orang nggak ngerti Gak ngerti. apa yang gue mesti lakuin. Gitu ya. Ya contoh kalau kita diciptakan di dunia ini, terus apa visi dari Tuhan? Visi dari Tuhan simple, cuma satu. Lo harus menangin banyak jiwa-jiwa, dipakai Tuhan buat penuhin kerajaan sorga. Udah sesimpel itu. Apapun caranya ya. Apapun caranya. Betul ya. Oke, berarti Jago Bill ya, hebat. Jago, gue emang udah lulus kom 300 gitu. Oke. Nah, Lanjut ya. Kak, gue balik ke pertanyaan dasar. Berarti kalau menurut Kak Ivan begitu, menurut Kak Ivan sendiri, Ya. visi itu apa? Visi buat gua itu tuntunan. Enggak, maksudnya kayak iya oke, tuntunan berarti ya. Hmm. Berarti visi itu tuntunan. Ya. Nah, menurut Kak Ivan nih, gimana cara nangkep visinya Tuhan sendiri dan menghidupinya? Kadang kan orang tadi nggak ngerti visinya, cuma hidup berdasarkan mimpinya aja tadi, nggak ngerti visi yang dari Tuhan apa. Nah, menurut Kak Ivan gimana caranya kita nangkep
visi yang dari Tuhan, terus jalan nih sama visi itu. Oke, gue cerita dulu dikit Oke, boleh ya, Bil, ya? boleh Jadi, banget. awal-awal gue pelayanan, gue happy banget. Hmm. Happy banget, tapi gue nggak ngerti apa yang harus gue tuju. Nah, iya benar. Gini, kasarannya, lu pelayanan dipakai Tuhan, tujuannya apa? Fungsinya apa? Gitu. Gue belum ngerti. Jadi dulu tuh gue pelayanan diminta A, ya seneng. Jadi usher ya seneng. Jadi apapun, pokoknya seneng deh gitu rasanya ya. Iya. Nah, tapi gue nggak ngerti ngejalaninnya apa. Gue cuma diminta ya gue jalanin gitu ya. Nah, tapi begitu gue belajar dan satu-satunya cara adalah ya lo harus baca Alkitab. Oke. Gitu ya, dan mulai gua ketemu dengan ayat yang pasti lo tahu ya Bill, amanat agung, yang artinya jadikanlah segala bangsa muridku. Nah dari situlah gue baru ngedapetin, oh ternyata gue pelayanan itu tujuannya adalah supaya ketemuin orang dengan hadirat Tuhan, supaya bawa mereka masuk dalam hadirat Tuhan, supaya bawa hidup mereka berubah dan fokus sesuai dengan kehendak Tuhan, gitu loh. Jadi kalau buat gue sendiri ya, begitu gue ngerti goalnya apa, jadi gue ngerti pelayanan gue tuh ada yang nuntun nih, nggak kemana-mana pelayanan gue, nggak semau-maunya gue gitu. Nah akhirnya ada yang nuntun sesuai dengan visi dan maunya Tuhan. Gitu. Oke. Nah itu kayak yang tadi gue bilang adalah, yang tadi gue bilang pertama, visi kita mungkin tujuan besarnya sama, Yes. tapi jalannya yang beda. Yeah. Nah menurut Kak Ivan nih, gimana kita tahu jalan kita sendiri ke visi itu? Karena kan tadi mungkin ada orang misalnya ada orang gagal di bidang A, gagal di bidang B. Oh ternyata visinya dia jadi berkat di bidang C. Nah itu menurut Kak Ivan gimana cara tahu jalan kita ke visi itu? Gini ya Bill, ngomongin visi ini nggak mesti tentang, ya kalau sekarang kita ngomongin rohani ya Bill, tentang dimana hidup lo dipakai Tuhan gitu ya. Tapi visi itu bisa jadi banyak hal. Ya di perusahaan-perusahaan juga punya visi dong. Betul. Di PT-PT punya visi dan semuanya ada lah gitu loh. Nah, tapi poinnya satu. Gimana caranya lo bisa mendalami visi itu sendiri. Nah, sekarang lo mau gerak di mana nih? Gue lagi ngomongin pelayanan misalnya gitu. Ya udah, lo mau ambil visinya Tuhan dong pasti. Dalam kehidupan lo. Nah, begitu lo ambil visinya Tuhan, lo bisa cari di mana? Lo bisa belajar di mana dan lo bisa kenal di mana? Cuma di Alkitab. Oke. Gimana cara taunya? Gue bisa ngerti apa yang Tuhan mau dalam hidup gue. Nah yang kedua tadi gue mau jawab yang lo bilang, gimana caranya supaya kita geraknya bener nih sekarang. Bener. Ya kasarannya Billy bener gak sih sebagai pemain musik gitu ya, bener gak? Iya. Nah gue bener gak sih ini sebagai worship leader, si ini bener gak sih dia ada di usher, apa cuma males-malesan doang, jadi ya oke lah ya dia salam-salam aja. Nah gimana cara tahu bener atau enggaknya? Lu mesti explore apa yang menjadi talenta lu. Oke. Apapun itu pasti Tuhan taruh talenta. Minimal berapa Bil? Satu. Minimal pasti ada. Nah satu ini lu bisa kembangin dan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lu udah lagi ngejalanin. Hidup dalam visi. Hidup dalam visinya Tuhan, dan apalagi kalau lu bisa gunakan ini untuk kepentingan kerajaan sorga. Berarti ketika kita klik sama maunya Tuhan, kita ngerti maunya Tuhan apa, dan Betul. kita tahu kita the best. Kuat Kita lo di mana? kuat di bidang Lo di apa, area the apa best. gitu. Sombong amat. Gedenya di mana? Iya, Maksudnya area di mana? Kita tahu area kita, berarti itu deh kita di jalan visi ya Kak. Iya, betul. Oke. Tadi kalau kata Kak Ivan, semua orang pasti tahu visinya. Iya. Ini pertanyaan yang simpel Kak. Kira-kira kapan orang harus mengenal visinya? Oke. Lu pelayanan di generasi kan, Bill? Yes. Pelayanan paling kecil yang pernah lu layanin kelas berapa? Layanin 1 SMP. 1 SMP. Lu udah ngerti belum kira-kira paradigma yang baru? Kira-kira. Belum. Oke, dulu apa ya? Dulu apa ya? Dimensi yang baru. Dimensi yang baru. Iya. Sebelumnya. Nah, 2018 2019. Ya nanti ada di sini nih. Anggaplah dimensi yang baru ya. Iya. Dimensi yang baru. Nah, kira-kira menurut lu selama setahun lu pelayanan di mereka tuh di Rock Race ya, udah pasti ngerti dimensi yang baru? Wah susah ya. Harusnya belum sih. Nah, kenapa gue bahas ini? Karena gini, setiap anak tuh pasti punya ada range umurnya yang lu harus diajarin, dan lu masuk dunia remaja, dan ini lu harus belajar, dan lu masuk dunia dewasa, lu harus melakukan. Oke. Menurut gue ada 3 poin ini. Nah, kalau lu lagi pelayanan buat anak-anak, ya sorry ya maksudnya 1 SMP hitung kecil gak sih? Enggak ya? 1 SMP ya lumayan. Pokoknya 1 SMP-an lah lulus. kira-kira. Lu kan ngajarin mereka ya
dengan cara lu harus bilang dimensi yang baru tuh A, B, C, lu harus jelasin kayak gini lo, contohin ke mereka ya nggak? Remaja misalnya nanti masuk mulai SMA misalnya, mereka harus praktek pelan-pelan. Oke. Bener nggak? Lu jangan tanya Kabili terus dong. Iya. Terus misalnya coba deh lakukan sendiri, coba usaha. Ya contoh kayak pemuritan tadi kan. Iya. Dia nggak ngerti, gue mesti apa, coba deketin orang, ngobrol. Dan ternyata waktu dia lagi deketin orang, terus tiba-tiba dia ngalamin gini, doain aku dong gitu, oh iya gitu. Kabil, aku deketin orang terus tiba-tiba dia nangis, dia minta didoain. Dia baru ngerti tuh rasanya. Akhirnya pas dia dewasa, di part ketiga, dia mulai ngejalanin. Oke. Secara dewasa dia akhirnya gini, dia akan harus nangkep betul apa yang menjadi visinya Tuhan lewat leader kita. Jadi emang sesuai usia sih Bill. Jadi kalau lu bilang kapan harusnya, ya semua sudah sesuai partnya. Kalau gue bilang ya harus dari kelas 6 SD, mungkin Kalau kita bilang waktu susah juga ya Kak Evan. nggak bisa. Kadang ada yang udah, sorry ya, yang udah 23, 25, mungkin masih nggak nangkep harus bikin apa dalam pelayanan. Bener nggak? Iya. Nah itu poinnya kayak maksud gue, kan kita yang dengerin 180 ini ada dari SMP bahkan sampai ibu-ibu bapak-bapak pun ada. Oke. Nah, maksud gue biar kita nggak terlalu nyantai nih, mungkin termasuk gue nih. Ya tadi gue tanya begitu karena supaya kita sometimes di umur tertentu kita bisa mikir, oh ternyata mulai hari ini gue harus cari nih visi gue apa, ternyata hari ini gue harus ngelakuin apa nih, dan itu rentan waktunya nggak ada ya. Berarti kalau gue tadi artiin yang dari lu Kak, berarti begitu kita ngerti kita harus kejar visinya. Yes. Betul, tepat banget. Nah Kak Ivan, boleh nggak gue dengar kesaksian Kak Ivan nih, apa bedanya waktu Kak Ivan hidup di luar visi sama di dalam visi, bedanya apa? Yang sesimpel tadi sih Bill, yang waktu gue pelayanan sih. Oke. Jadi gue tuh ada di dunia ini, terus pelayanan gitu ya. Kasarannya gini, kalau orang tua pasti gini kan, lo harus pelayanan gitu. Yeah. Nah tapi gue pengen banget bisa diterapkan, mungkin sekarang gue praktekin sama anak gue sendiri ya. Yeah. Kamu pelayanan yuk gitu, tapi kenapa kamu pelayanan? Seenggaknya lu ngerti itu gitu loh. Nah kalau kesaksian ya nggak jauh-jauh dari situ Bill. Jadi dulu gue waktu awal-awal pelayanan ya gue asal-asalan. Ya udah pelayanan aja, happy aja, ketemu teman aja dan bla 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 gitu. Yeah. Boro-boro mikirin doain jiwa. Boro-boro, Yeah. nggak ada sama sekali gitu ya. Nah terus mulai nangkep nih, mulai ngerti. Jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi gue pikir apapun pelayanan lo, gimana caranya kita bawa orang itu ke Tuhan. Oh esensi pelayanan tuh itu toh. Oke. Yang Tuhan mau tuh kesana ya gitu loh. Berarti kalau kita hidup atau pelayanan tanpa visi gitu ya, akan lebih capek berarti Kak ya? Bisa lebih happy Bisa lebih happy. karena bisa nemplok sana sini. Oh Karena gitu. bisa kemana-mana. Oke. Berarti hampir nggak ada bedanya. Hampir tidak ada bedanya. Misalnya gini, lu jago nih, lu punya skill, Iya. tapi lu nggak ngerti lu kuatnya di mana. Ya pokoknya gue suka nih sama Billy. Iya. Gue undang ke sini sebagai drummer, gue undang ke sini sebagai ini. Terus intinya, lu nggak ada momen buat memuridkan. Iya. Lu nggak ada momen buat ketemu jiwa. Yang ada lu cuma entertain. Yourself. Ya nggak gue sendiri ya jiwa-jiwa juga. Wih Billy keren banget gitu ya. Terus begitu lu ngomong di depan misalnya, yuk kita puasa sama-sama, kita doa puasa. Kira-kira yang ikut banyak gak? Enggak sih harusnya. Karena udah kemakan dengan entertain Iya, tadi. betul, Gue ngeliat betul. Billy cuma buat entertain gitu. Kalau buat ngerok-ngerok, Billy ngeroh lagi nih sekarang udah nggak asik nih gitu. Nah, Gitu loh. ya. Nah, kalau gue coba cari bedanya nih Kak, cari bedanya. Maksudnya kan tadi kan kita udah sama-sama sepakat hidup dengan visi atau hidup dengan menjalankan visi itu penting. Yes. Nah, berarti kan ada banyak orang yang hidup di luar visi. Nah, itu Kak yang gue tanya adalah sebenarnya gue belum puas dengan jawaban lu tadi. Yang mana? Gak apa-apa. Bedanya. Jadi justru gini kayak kalau misalnya nggak ada bedanya, kita ngapain hidup dalam visi Kak? Oke. Nah, Gue benar, bisa tekanin itulah. bedanya. Nah ya itu dia. Gini, bedanya satu. Tidak ada orang yang jalan juga tidak dengan visi. Kan gue bilang, mereka bukan tidak mengerti. Iya. Mereka bukan tidak dapat, tapi mereka nggak ngerti Iya. harus buat apa. Contoh yang paling gampang nih Bil, yang paling gampang ya. Lu tuh hidup dengan visi lu sendiri, Iya. dan lu hidup dengan visinya Tuhan. Menurut lu beda nggak?
Beda. Beda Harusnya dong. Beda, iya. Harusnya lu bisa dipakai Tuhan dengan A, B, C, Mm-mm. tapi visinya lu nih, Iya. lu pengennya D, E, F. Betul. Jadi kira-kira menurut lu dia hidup dengan jalurnya nggak? Ah, kalau itu enggak. Nah betul, jadi gini, dia bisa nggak jalanin? Bisa. Bisa. Alkitab tetap bilang kalau Iya. mereka yang berusaha, mereka yang kerja, mereka yang usaha itu tetap diberkati kok. Iya. Tapi belum tentu mereka ngedapetin momen atau visinya dari Tuhan. Mereka harus apa sebenarnya di bumi ini gitu. Iya, Nah betul. ada satu lagi gini, kasarnya kalau gua ngejalanin visi nih ya, nilainya pakai diri sendiri. Gue pelayanan aja tuh ngejalanin visi. Iya. Nah yang ngebedain tuh berarti itu tadi Bill, lu ngejalanin pakai visi lu sendiri, Tahu visinya Tuhan. goalnya lu sendiri, visionnya lu sendiri kasarannya, atau lo pakai visinya Tuhan. Oke. Gitu. Betapa sia-sianya kita hidup di luar visi. Gue bilang ya sedih sih sebenarnya, yang mau dibilang sia-sia juga kasar ya Bill, tapi ya memang iya. Iya, maksudnya kayak sayang gitu Kak, udah hidup bertahun-tahun tapi nggak ngerti tujuan hidup. Betul. Kan juga ya itulah. Ya positifnya dia dapat proses dan belajar lah, Oke. positifnya. Pertanyaan menuju ke terakhir nih. Menurut Kak Ivan susah nggak hidup dalam visi? Susah. Kenapa? Karena gini, dipakai Tuhan tuh nggak segampang itu Bill. Yes. Jadi kalau gue mau bilang gue mau ikut visinya siapa nih? Visinya Tuhan lewat Paniko. Lu pikir dengan lu mengerti apa yang maksudnya paradigma yang baru, lu sudah pasti 100% bisa ngejalanin ya dengan sempurna. Iya. Lu butuh berjuang. Iya, pasti. Contoh lu masuk nih, Paniko lagi gencarkan gongkan soal pemuritan. Lu masuk ke pemuritan gampang nggak? Enggak. Belum lu ditolaknya. Iya. Belum lu lagi mesti ada yang dikorbankan, waktu dengan keluarga, apapun lu pasti ada pengorbanan dong untuk pemuritan. Jadi yang gue bilang, disuruh Tuhan, dipakai Tuhan, itu tuh bukan segampang itu ngejalaninnya. Jadi ya memang di hari-hari proses dalam yang kita lakuin tuh ya emang pasti ada perjuangan sih Bill. Jadi nggak mudah gitu Bill. Prosesnya pasti banyak juga ya. Pasti ada Bill, pasti ada. Bukan pasti ada kali, pasti banyak kali Kak ya. Banyak, pasti ada banyak. Nah, Kak Ivan, menurut ya kalau tips-tips dari Kak Ivan nih, gimana caranya setia hidup dalam visinya Tuhan? Oke. Katanya kan orang udah tahu nih, ngerti, tapi ternyata capek ya, aduh males ya, udahlah nggak usah deh, hidup biasa-biasa aja. Nah, gimana caranya menurut Kak Ivan, tips dari Kak Ivan sendiri untuk setia nih hidup dalam visinya Tuhan? Kalau lo capek ngejalanin visinya Tuhan, Bill, sorry ya gue agak kasar nih ngomongnya. Minta pulang aja sama Tuhan. Oh. Loh, Iya betul. lu mau ngapain ada di sini kalau lo nggak ngejalanin apa yang jadi maunya Tuhan? Gua nih sampai sekarang bukannya berarti sudah murni full 100% sudah ngejalanin apa yang mau Tuhan. Gue nih masih ngejar Bill. Iya. Terus gue doa Tuhan maunya apa? Setiap hari terus gue doa Tuhan maunya apa? Tuhan maunya apa? Gitu loh. Nah jadi kalau orang-orang yang memang capek untuk ngalamin visinya Tuhan, ada satu hal pasti penghambatnya yang biasanya nih Bill ya. Gini. Lu ngeliat orang, lu pelayanan, lu ngeliat orang. Iya. Lu ngambil visi paradigma yang baru ini, lu ngelihat sosok Panikonya, apa lu beriman visi Tuhan ditaruh di Paniko? Visi Tuhan ditaruh di Paniko. Kalau lu ngelihat manusia, bingung gak lu? Iya, bingung. Ya, kenapa gue nggak ikut yang ini? Kenapa nggak ikut yang ini gitu? Iya. Betul. Karena gue beriman dan gue tahu banget, gue percaya banget Tuhan taruh ini lewat Paniko, Iya. paradigma yang baru ini. Jadi kalau mau dibilang gue capek, enggak, karena gue tahu banget ini dari Tuhan. Iya. Karena iman gue, percayanya gue, ini dari Tuhan. Oke. Jadi gue mesti kejar. Nah, terus kalau lo bilang, terus gimana Kak kalau kita capek? Itu tadi. Ya kalau lo capek sama aja kayak lo ngomong gini, ya Tuhan, gue udah gak mau susah payah lagi deh ngerjain apa yang jadi goalnya lu di hidup gue. Gitu loh. Berarti tipsnya adalah ya pikir ini Tuhan yang kasih dulu gitu ya. Pasti. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Jadi karena ini dari Tuhan, dan Tuhan pasti punya tujuan sama kita juga, nggak mungkin yang ngecek-ngecek lah kayak. Pasti yang luar biasa lah kalau dari Tuhan. Nah, Kak Ivan, tadi kita udah ngomongin visi ini panjang banget nih. Dari awal visi kita pribadi, lalu ke visinya pemimpin yang sangat berat tadi kita bahas. Lalu sekarang kita bahas ternyata kita harus setia juga dalam visi. Gak gampang pasti kan. Pasti gak gampang, banyak prosesnya. So, kita harus pandang Tuhan, gak boleh pandang manusia. Itu ya Kak. Oke nih, Kak Ivan ada gak pesan buat kita anak-anak muda atau
pemirsa atau semua teman-teman yang menyaksikan One hari ini. Oke, kalau dari aku pribadi sih ya gini, yang pasti, yang pertama kita tuh harus percaya, kita harus punya iman, gimana kita tuh hidup di sini buat apa? Iya. Artinya gini, lu diciptakan, lu masih bernafas di sini, berarti lu masih ada tugas yang harus lu lakukan dari Tuhan. Iya. Lu mesti punya iman ini dulu. Jangan anggap ini lebay, rohani banget atau apapun. Enggak, kita mesti tahu dulu nih, Bill. Nah, gua akan balik lagi pasti ke Matius 28 ayat 19 sampai 20. Jadi kasarannya gini. Ayatnya bilang gini ya, Bill. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Iya. Jadi waktu Yesus bilang, ya anggaplah lu lihat Yesus naik nih, Bill. Bill, jadikanlah semua bangsa muridku. Yang artinya lu harus bawa mereka untuk hidup taat dengan Tuhan. Jadi kalau mau bilang sekarang apa fungsi lo hidup? Ya esensinya cuma satu, lo harus bawa mereka hidup mengandalkan Tuhan penuh. Oke. Biarin mereka datang ke Tuhan sendiri, bukan alih fokusnya ke kita. Iya. Dalam pelayanan kayak yang tadi gue bilang kan, wah keren lo Bill, lo entertaining banget. Begitu lo minta mereka untuk sembah Tuhan, susah kalau lagu lo gak asik gitu ya. Jadi balik lagi, terus dia bilang gini, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Paham gak sih Bill? Gue waktu baca ayat ini, gue cuma mikir gini, baptis itu bicara apa sih Bill? Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya, bener gak? Dia udah menyerahkan hidupnya banget ya gitu ya. Yang artinya kita nih harus bisa jadi dampak ke sana. Oke. Berat ya Bill? Lumayan. Berat ya? Tapi kita mesti kejar itu. Iya. Betul. Benar-benar mesti kejar itu. Terus yang ayat terakhirnya dia bilang gini, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, ini juga poin Bill. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Yang artinya lu udah punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Yes. Dan lu ngerti perintahnya Tuhan tuh apa. Dan lu harus ajarin ke mereka. Oke. Lu harus ajarin ke orang-orang. Enggak sih Bill. Jadi hidup kita tuh esensinya ke sana. Caranya bisa macam-macam. Sekali lagi ya, caranya bisa macam-macam. Lewat lu main drum gitu misalnya. Pasti banyak dong yang WA lu, "Waduh, Bill, aku pas kamu main tadi, Bill, bingung." Enggak dong. Aku tuh nangis banget, nyembah banget tadi kayak gitu. Nah, ngerti gak sih? Dari main drum lo gitu. Terus lu datengin pemuritan, hidup lu jadi berguna buat orang lain. Terlebih buat kerajaan sorga. Gitu Bill. Jadi kalau buat gue pribadi ya, imanin dulu. Imanin dulu. Kalau hidup lu di dunia ini pasti berfungsi, berguna buat kerajaan sorga. Gitu. Boleh yang terakhir Bill? Boleh ya. Nah, kita kan masuk di paradigma yang baru nih Bill. Gue buka di Roma 12 ayat 2 ya. Jadi dikatakan gini, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah ini Bill. Apakah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bicara visi dari tadi Bill. Sesimpel supaya dengan pembaruan budi kita nih, budi kita semua nih, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah. Oke. Berarti ini menjawab banget ya. Kapan kita podcast dari tadi? Manakah kehendak Allah? Apakah yang baik? Nah ini nih Bill, baca deh. Yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lihat deh, udah yang berkenan dan yang sempurna. Jadi lu nggak bisa lagi otak-atik. Yang berkenan mana nih yang harus lu lakukan? Dan sempurna tuh bicara gini, cuma kehendak Allah doang yang harus lo lakuin. Betul. Gitu ya. Tapi sekali lagi balik ke apapun bisa lo kerjakan. Tuhan bisa pakai lo di area manapun gitu. Kuncinya imanin ya. Lo hidup di dunia ini karena ada satu tujuan. Oke, berarti emang kalau gue bisa simpulin dari semua omongan kita nih kan. Yang pertamanya belibet tapi puji Tuhan kesininya makin enak. Lu sih nanyanya gimana? Iya, berat banget topik hari ini sebenarnya nih. Nah sebenarnya ya kita kayak backwards gitu nggak sih kayak alurnya nih, kita justru kayak intisarinya di paling belakang. Pertama ya pasti kita harus imanin kita punya tujuan dalam hidup, dan bidangnya bisa apa aja ya Kak. Jadi menurut gak perlu se-ekstrem tiba-tiba berhenti kerja terus ngelamar jadi full timer. Enggak. Yang penting full heart. Yes, betul. Yang penting full heart, kita tahu kita visi kita dari Tuhan apa. Pokoknya tujuan besarnya simpel ya. Tadi jadikan semua bangsa muridku kata Tuhan. Amanat agung.
Dan ya tadi harus jalan dalam visi. Kalau enggak hidup kita bakal sia-sia. Dan jangan lupa visi dari pemimpin juga penting. Harus disatuin ya Kak Ivan. Gak boleh dipisah, gak boleh dibedain karena semuanya sama-sama datang dari Tuhan. Kita mesti imani dari Tuhan. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita saudara. Boleh kasih emot api-api saudara di komen gitu ya. Nah oke, kita udah ngomong cukup lama Kak hari ini. Boleh nggak Kak Ivan tutup dalam doa nih Boleh, podcast yuk. kita hari ini? Oke, kita tutup dalam doa yuk, Bill. Ya. Semuanya kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat hikmat-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami mohon biar hari ini kami boleh melangkah sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh melangkah sesuai dengan mau-maunya Tuhan saja. Biar jadi kehendaknya Tuhan saja kami lakukan dalam dunia ini. Tuhan, terima kasih banyak kami nyatakan hari ini ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mau banget nyenengin hatinya Tuhan. Kami mau banget dipakai jadi alatnya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa ya Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Pakai kami Tuhan untuk memenuhi kerajaan sorga ya Tuhan Yesus. Terutama dimulai dari diri kami ya Tuhan. Selalu ada bersama dengan kami. Kami boleh ngerti apa yang jadi tujuannya Tuhan. Kami boleh ada di dunia ini. Tuhan Yesus, jamah kami, lawat kami, pulihkan kami ya Tuhan Yesus. Mulai dari kami lebih dulu Tuhan. Supaya kami boleh bawa kasih dan kuasanya Tuhan. Kemanapun kami melangkah. Bahkan kami beriman mulai saat ini ya Tuhan. Dimanapun tempat kami berdiri, di situ ada hadirat Tuhan. Di situ ada pertobatan, di situ ada mujizatnya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami sepakat bersahati, kami mau katakan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk satu nama yang hidup, yaitu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, semuanya tentang Tuhan. Engkau semakin ditinggikan, Engkau semakin besar, kami semakin kecil. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, sama-sama katakan. Amin. Haleluya. Thank you banget Kak Ivan buat hari Thank you ini. Bill, thank you Bill. Thank you juga teman-teman Bapak Ibu Saudara yang udah menyaksikan Walah Titi hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan gak ada ya? Minggu depan gak ada Bapak Ibu karena minggu depan Sinca. Jadi sekarang kita Kak Walah Titinya cuma 3 kali sebulan. Oh Jadi, oke. kita agar Walah Titinya bisa dipikirkan secara matang dan bisa menghasilkan konten-konten yang bukan penuh sih. Konten-konten yang memuliakan Tuhan lebih lagi. Iya. Oke, thank you banget Kak Ivan buat hari Thank ini. you, God bless Bill. Sampai Thank you ketemu ya. di One Active berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. God bless, God bless. Teman-teman, Bapak Ibu Saudara semua, saat ini yuk sama-sama kita buka hati, kita mau masuk dalam doa. Hari ini izinkan visi yang dari Tuhan, pandangan-pandangan baru yang dari Tuhan, boleh menjamah setiap kita, boleh memperbaharui setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau tidak hanya menciptakan kami Tuhan Yesus. Engkau memberi kami visi yang indah Tuhan, yang mulia Bapa. Tuhan kami buka hati kami Tuhan Yesus saat ini Tuhan. Untuk menerima pembaharuan yang daripada Tuhan Yesus. Kami menerima sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami mau kasih ke hati kami Tuhan Yesus. Untuk terus Kau bentuk Tuhan. Terus kami mau setia dalam prosesmu Tuhan. Kami hidup dalam visi-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teman-teman Bapak Ibu Saudara, buat Bapak Ibu Saudara, teman-teman semua yang butuh jamahan tangan Tuhan Yesus, yang butuh lawatan Tuhan, Kau boleh angkat tanganmu, buka hatimu di hadapan Tuhan. Berimanlah bahwa pengharapanmu di hadapan Tuhan, sebab Dia Allah penyembuh, Dia Allah yang baik. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan Yesus, biar lawatan kasih-Mu boleh menyembuhkan yang sedang sakit di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, siapapun dimanapun kami berada Tuhan Yesus, kami percaya kami punya Allah yang sama Tuhan. Kami punya Allah yang hidup Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan yang berbeban berat saat ini Tuhan. Tangan-Mu menjamah Bapa. Mengangkat setiap beban yang bahkan bukan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kami rasakan lawatan-Mu Tuhan. Kami dikuatkan Tuhan Yesus oleh hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang sedang lemah sudah Kau kuatkan Tuhan. Yang terikat Tuhan, waktu kami buka hati,
kami dibebaskan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Haleluya. Wah, luar biasa sekali podcast hari ini ya Han ya. Benar-benar memberkati kita semua ya. Betul banget Kak. Nah buat teman-teman yang tadinya bingung ya visinya apa nih? Aduh bingung visinya apa? Udah dijawab sama podcast Kak Ivan barusan. Benar. Mungkin untuk teman-teman yang merasa masih bingung di awal ya sebelum podcast ini. Dan setelah mendengarkan kita menjadi bisa membedakan visi dari diri sendiri dan visi yang berasal dari Tuhan ya Han ya. Betul. Dan untuk pengumumannya teman-teman kita mengingatkan kembali kalau kita punya program My Room. Di situ kita bisa bersaat teduh bersama. Bisa diakses di YouTube dan di Spotify setiap hari Senin. Sampai jumpa di 180 selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.